Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, NIM 2209648462. Prodi saya Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki, Jember. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. 2. Al-Quran wahyu ilahi. 3. Fungsi Al-Quran. 4. Kandungan Al-Quran. Dan 5. Al-Quran sebagai sumber nilai. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u Quran, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Sejarah Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. 1. Periode sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah. 2. Periode sesudah hijrah, ayat-ayat Madaniyah. Pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah, Quran surat Al-Mudaththir halaman 74 ayat 1-2. Al-Alaq Makkiyah 19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahui. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Nabi Muhammad, fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Al-Quran sebagai wahyu ilahi berarti Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berfungsi sebagai petunjuk hidup penyempurna bagi seluruh umat manusia. Komponen dasar hukum. 1. Hukum iqtisadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara' atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih.
hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf alaihi wassalam, alaihi wassalamuh. Sedangkan khusus hukum syara' dibagi menjadi dua kelompok, yakni hukum ibadah, yaitu mencakup hubungan vertikal atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hablum minallah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Dua, hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia pada dan alam sekitarnya. Pada dasarnya, hukum tersebut bisa dikatakan sebagai hablum minan nas. Istilah dalam Al-Quran: sajdah, perintah sujud tilawah saat membaca surat As-Sajdah. Saktah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Ismam, menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Imalah, pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Naqfu, memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Tasil, membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan dan samar. Aspek utama mukjizat: 1. Aspek bahasa Al-Quran. 2. Aspek sejarah. 3. Isyarat tentang ilmu pengetahuan. 4. Konsisten ajaran Islam. Komitmen terhadap Al-Quran: mengimani Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 136. 2. Mempelajari Al-Quran. Quran surat Al-A'raf ayat 204. 3. Mengamalkan Al-Quran. Quran surat An-Nur ayat 51. 4. Mendakwahkan dengan mengajarkan Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 10. Fungsi Al-Quran: sebagai hudan atau petunjuk, furqan, pembeda, sebagai mu'izab atau pengajar, sebagai muhaimin atau pengawas, pengontrol, sebagai nur atau cahaya, sebagai asyifa, obat penawar, sebagai mukjizat, melemahkan. Isi kandungan Al-Quran: pokok-pokok kandungan Al-Quran: 1. Keyakinan atau keimanan. 2. Syariat atau peraturan dan hukum atau ibadah dan muamalah. 3. Janji dan ancaman, al-wa'd wal wa'id. Akhlak dan tingkah laku: kisah Nabi atau Rasul dan umat-umat terdahulu. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan alam gaib seperti adanya jin, hari kiamat, surga dan neraka. Keistimewaan Al-Quran: kita harus mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari. Mempelajari artinya menganalisis isinya dan mengamalkannya. Al-Quran sebagai sumber nilai. Pokok-pokok ajaran Al-Quran sebagai sumber nilai: keyakinan,
atau keimanan dalam rukun iman. Pokok-pokok peraturan atau hukum syariat, janji dan ancaman, al-wa'd wal wa'id. Pokok-pokok aturan, tingkah laku, akhlak, kisah-kisah Nabi, Rasul dan umat-umat terdahulu. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan alam gaib seperti adanya jin, hari kiamat, surga dan neraka. Demikianlah penjelasan sedikit materi tentang Al-Quran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma